Apakah itu akuntansi? Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan yang dirancang untuk menghimpun, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan ini berupa laporan keuangan kepada beragam pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusannya itu siapa? Kreditur, investor, dan manajer. Contohnya itu. Nah, kalau laporan keuangan ini, fungsinya apa sih? Pasti kan ada fungsinya. Fungsinya ini adalah untuk si pengambil keputusan. Misalkan kita sebagai manajernya, berarti kita harus tahu di mana kondisi perusahaan sekarang, apakah laba atau rugi. Kalau investor, pastinya kondisi yang seperti apa, kondisi di mana perusahaan ini saat ini, sama kayak manajer, cuman kalau misalkan dilihat kondisinya baik, kondisinya itu labanya bagus, berarti kan dia kan ingin invest. Tapi kalau misalkan rugi, mungkin pikir-pikir 2 kali untuk invest. Lalu kreditur ada di kondisi mana sih si perusahaan? Kalau kondisinya laba, kemungkinan kan dia bisa bayar utangnya, tapi kalau misalkan dalam keadaan rugi, gimana mau bayar utangnya kalau rugi gitu. Itu contohnya. Nah, peran akuntansi dalam bisnis. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan. Laporan di sini adalah laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini yang contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kreditur, investor, manajer. Contohnya itu. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses sebagai berikut. Kalian bisa baca. Lalu, di akuntansi ada 3 aktivitas, yaitu mengidentifikasi, identifikasi mana aja transaksi yang bisa dicatat. Diidentifikasi dulu, lalu dicatat. Kalau misalnya transaksi itu udah wajib catat, ya udah dicatat atau direcord. Kemudian siapkan laporan keuangannya, lalu dikomunikasikan, dianalisis oleh si pemangku kepentingan. Siapa sih pemangku kepentingannya? Siapa sih yang menggunakan data akuntansi? Pemangku kepentingan ada 2, internal dan eksternal. Pemangku internal keuangan, pemasaran, manajemen, SDM, seperti itu. Kalau pihak eksternal, berarti kan yang ada di luar perusahaan. Contohnya otoritas pajak, perserikatan buruh, pelanggan, kreditur, badan pengatur kebijakan, investor. Kalau otoritas pajak, kayaknya kalian udah pada tahu bahwa kalau Indonesia ini pendapatan utamanya adalah pajak. 97% pendapatan Indonesia itu asalnya dari pajak. Jadi, laporan keuangan ini sangat berguna bagi otoritas pajak karena ini bakal jadi ladang pendapatannya, gitu. Lalu, tentunya karena laporan keuangan ini bisa digunakan untuk kepentingan internal maupun eksternal, pasti laporan keuangan ini bisa menjawab banyak sekali pertanyaan seperti ini. Mampukah kita memberikan kenaikan gaji bagi karyawan? Penggunanya biasanya SDM. Perusahaan memperoleh penghasilan yang memuaskan? Penggunanya investor. Haruskah ada lini produk yang dihilangkan? Penggunanya adalah manajemen. Lalu, apakah kas cukup untuk membayar dividen pada para pemegang sahamnya? Tentunya keuangan. Berapa harga untuk produk yang akan memaksimalkan laba bersih? Pemasaran. Akankah perusahaan mampu membayar utangnya? Yang tadi, kreditur. Gitu. Nah, kalau dalam pelaporan keuangan, pastinya ada etika. Nah, etika ini apa maksudnya?
standar perilaku, di mana tindakan seseorang dinilai berdasarkan benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Nah, jadi yang namanya melaporkan keuangan bisa aja dia menyatakan benar atau salah. Misalkan kalau misalkan salah adalah dimanipulasi keuangannya, kondisinya rugi tapi dibuat untung. Nah, itu kan benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Nah, yang termasuk skandal keuangan saat ini salah satunya adalah Enron dari Amerika. Jadi kondisinya perusahaan itu kondisinya nggak bagus. Nggak bagus dalam artian adalah dia terjadi rugi. Cuman dia membuat laporan keuangan seolah-olah dia untung. Gitu, padahal dia rugi. Seperti itu. Pertanyaan, etika adalah standar perilaku di mana tindakan seseorang dinilai sebagai A, B, C, D. Tentunya yang D. Benar, salah, jujur, tidak jujur, adil, atau tidak adil. Ya. Lalu, kalau buat laporan keuangan berdasarkan akuntansi, pasti ada standarnya. Gimana sih bikin laporan keuangan? Ada standarnya. Gimana sih bikin kue? Pasti ada standarnya. Telurnya berapa biji, terigunya berapa banyak, dan segala macamnya. Dan ini juga akuntansi, dia ada standarnya. Dulu kita mengatur namanya standar akuntansi, yaitu GAAP, atau Generally Accepted Accounting Principle, yang pembuatnya adalah Financial Accounting Standard Board. GAAP ini asalnya dari Amerika, tapi seiring berjalannya waktu, Indonesia akhirnya mengadopsi standar akuntansi yang namanya IFRS, International Financial Reporting Standards, yang menciptakannya siapa? International Accounting Standards Board. Jadi IFRS ini asalnya dari Eropa. Kenapa Amerika sama Eropa ini kok beda-beda sih? Nggak sama. Logikanya adalah Amerika ini adalah negara adidaya. Jadi dia pengen punya standar sendiri, termasuk standar akuntansinya sendiri. Dan dia nggak mau sama kebijakannya sama Eropa. Tapi kalau misalkan Eropa, IFRS ini semua negara Eropa pasti pakai IFRS. Jadi misalkan negara pembuat akuntansinya nih, negara pembuatan laporan keuangannya, misalkan Spanyol, pasti negara lainnya, misalkan negara Italia, itu ngerti apa yang ditulis sama negara pembuatnya laporan keuangan si Spanyol, kayak gitu. Sebetulnya hampir sama GAAP dan IFRS, cuman ada beberapa kebijakan aja yang beda, seperti itu. Dan Indonesia sekarang beralih ke IFRS. Badan resminya untuk mengatur standar akuntansi di Indonesia apa sih? Adalah IAI atau Institut Akuntan Indonesia. Nah, tugasnya IAI ini adalah untuk bikin standar akuntansi yang mengadopsi IFRS, seperti itu. Lalu ada prinsip pengukuran, prinsip biaya atau cost principle, menyatakan bahwa perusahaan biasanya mencatat aset dengan biaya mereka. Jadi kalau misalkan belinya 1.000, berarti akan dicatat 1.000 juga. Oke. Lalu biaya mudah diversifikasi, nilai pasar sering subjektif, informasi nilai pasar mungkin lebih berguna. Maksudnya adalah ketika kita nggak tahu ini harganya berapa, tapi kita lihat harga pasarnya berapa ya. Misalkan saya jual motor
Motornya dulu mungkin harganya 12 juta saat saya beli. Tapi karena udah dipakai, udah beberapa tahun, pada saat saya mau jual, kan nggak tahu harganya berapa, mau jualnya berapa, tapi lihat nilai pasarnya. Oh, nilai pasar dengan kondisi sepeda motor seperti ini berapa tahun, lain sebagainya, harganya misalkan 2 juta. Ya udah, saya akan jual seharga 2 juta, seperti itu. Lalu ada prinsip kedua, prinsip nilai wajar atau fair value principle, menunjukkan bahwa harta dan kewajiban harus dilaporkan pada nilai wajar. Maksudnya apa sih? Kalian tahu gedung kantor pos yang ada di Juanda? Itu gedung pos yang ada di Juanda, misalnya dia dulu beli harganya adalah 50 juta. Nilai 50 juta itu kalau berdasarkan pengukuran historical pasti ditulisnya pembelian gedung 50 juta. Tapi karena kita pakai prinsipnya nilai wajar, maka kita ukur nih, wah gedung pos dulu 50 juta, tapi kalau sekarang udah mah di Juanda itu adalah pusat kota, dekat dengan jalan, dekat dengan jalan raya, dekat dengan kebun raya dan lain sebagainya, pasti nilai wajarnya juga naik. Nilai wajar itu apa? Nilai pasarnya juga naik gitu. Jadi yang dulunya 50 juta mungkin kalau diukur sekarang bisa 1 miliar atau 2 miliar dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus ada asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi. Itu bisa kalian pelajari. Terus ada bentuk kepemilikan bisnis, ada perseorangan, persekutuan, perseorangan terbatas. Oke. Asumsi dasar. Asumsi dasar di akuntansi ada dua, dasar akrual sama kelangsungan usaha atau going concern. Dasar akrual ini adalah transaksi atau peristiwa yang diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Kalau misalkan pada saat kas diterima atau dibayar, dia dasarnya cash, tapi ini adalah dasarnya akrual. Maksudnya apa sih? Misalnya kita jual kan belum tentu cash atau tunai, tapi jualnya bisa dalam bentuk kredit. Nah, kalau misalkan kita jual terus dikreditin, berarti kan harus dicatat penjualannya. Kan udah ngejual meskipun kredit. Nah, makanya penjualannya dicatat, terus kasnya belum diterima. Ya udah, kalau kasnya belum diterima, berarti piutang buat kita. Gitu. Jadi penjualannya dicatat, piutangnya dicatat. Dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode yang bersangkutan. Ya kalau misalkan jualnya bulan Agustus, jual kreditnya bulan Agustus, ya catatnya di bulan Agustus dong, karena terjadi penjualan di bulan Agustus. Lalu kelangsungan usaha atau going concern menyeratkan bahwa perusahaan akan beroperasi secara terus-menerus. Tentunya perusahaan didirikan nggak cuma untuk 1 bulan, 2 bulan, pasti perusahaan itu didirikan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Nggak mungkin cuma sebulan, 2 bulan, atau setahun. Harapannya adalah dia going concern atau kelangsungan usahanya bagus. Lalu tadi ada entitas perorangan, persekutuan, perseorangan terbatas. Kalau perorangan umumnya dimiliki 1 orang, tipe bisnisnya kecil, terus pemilik menerima keuntungan apapun dan menanggung semua kerugian. Kalau persekutuan dimiliki 2 orang, biasanya tipenya retail atau jasa, terus tanggung jawab setiap pemiliknya terbatas. Kalau misalkan 50% berarti tanggung jawabnya cuma sebatas 50% itu aja.
Terus kalau perseroan terbatas, kepemilikannya terbagi atas saham. Ada badan hukum yang terpisah yang diselenggarakan di bawah hukum perusahaan negara. Lalu kewajibannya terbatas. Maksudnya apa sih? Kalau misalkan si PT-nya ini rugi, ya udah, ini hanya kewajiban si PT-nya aja rugi. Kalau misalkan PT-nya utang, ya udah cuma kewajiban si PT-nya aja utang. Investornya utang enggak? Enggak, cuman PT-nya aja yang utang. Makanya disebut kewajiban terbatas. Terus gimana kalau misalkan pilot? PT-nya ini pilot, jadi yang bayar utangnya siapa? Yang bayar utangnya ya PT-nya. Kalau misalkan utangnya masih banyak, nggak bisa dibayar semua, ya udah likuidasi gitu. Investornya gimana? Ya udah investornya mah nggak usah ikut bayarin utangnya gitu. Kecuali kalau persekutuan, kalau misalnya persekutuan dia mau dilikuidasi, utangnya ya udah dibayar sama orangnya aja. Dibayar sebanyak apa? Dibayar sebanyak berapa persen kepemilikannya. Kalau persekutuan seperti itu. Kalau perseorangan, ya dia rugi, ya dia untung, ya itu kewajiban dia gitu, kewajiban dan haknya dia. Oke. Entitas bisnis di Indonesia ini bisa kalian baca. Lalu ada jenis perusahaan, ada jasa, dagang, manufaktur. Kalau perusahaan jasa, contohnya ini, produknya ini. Jadi kalau jasa berarti dia nggak punya persediaan. Maksudnya persediaan di sini adalah dia persediaan dagang. Dia nggak punya barang. Dia cuman punyanya alat. Alat-alat ini yang digunakan untuk menyediakan jasanya. Misalkan Garuda Indonesia. Dia punya pesawat, tapi pesawat ini tidak diperdagangkan kan? Dia gunanya pesawat adalah untuk apa? Gunanya pesawat adalah untuk memberikan jasa transportasinya. Itu. Kalau misalkan bedanya sama dagang apa? Bedanya sama dagang adalah dia punya persediaan barang. Maksudnya persediaan barangnya ini adalah yang dijual dan dibeli. Kalau perusahaan dagang, contohnya Carrefour, dia punya barang kebutuhan yang ada di toko-tokonya ini adalah persediaan. Jadi dia belinya seperti itu, ya jualnya juga seperti itu. Gitu. Terakhir, perusahaan manufaktur. Contohnya adalah Honda, produknya mobil dan motor. Kalau manufaktur beda sedikit dengan dagang. Kalau dagang dia belinya seperti itu, ya jualnya seperti itu. Tapi kalau manufaktur, dia ada proses olahnya dulu. Misalnya gimana? Belinya spare part, lalu diolah dan jadi mobil atau motor. Dan mobil atau motornya ini adalah yang diperdagangkan atau menjadi persediaan barang dagang.